Sebelum makan jasmani, kita makan makanan rohani, ya. Efesus pasal 4, Efesus 4 ayat 27, kita baca bersama-sama 2, 3. Dan janganlah, ayo sekali lagi, kedinginan, faktor kedinginan tidak apa-apa, jadi kita ulang 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, ya. Jadi itu tema firman Tuhan malam hari ini. Jangan kasih ruang, jangan kasih celah, jangan kasih kesempatan sama iblis, ya. Ini dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yang artinya kalau memberi, ya, kalau pakai kata aslinya itu dote, berarti menyerahkan kehendak kita kepada iblis. Ya, ada banyak orang ketika dia marah, ketika dia emosi, ketika dia berpikiran pendek, ya, bukan kehendak Tuhan yang dia lakukan, tetapi dia melakukan, udah panik, ya, panik, dia menyerahkan kehendaknya kepada iblis. Karena itu ayat ini berkata, jangan kasih kesempatan, jangan menyerahkan dirimu sama iblis, ya. Karena itu setelah kita dengar firman Tuhan ini, nanti kita pulang diuji lewat masalah, diuji lewat problem dalam keluarga, dalam pekerjaan. Respon apa yang kita keluarkan, ya? Apakah kita akan memuji Tuhan, atau kita akan mulai bertanya, mempertanyakan Tuhan, Tuhan kemana aja nih? Hati-hati, jangan kasih kesempatan sama iblis, ya. Makna yang sangat kuat. Jadi jangan berbuat dosa, tetapi jangan berikan satu ruang pun, satu celah pun, satu pijakan pun sama iblis. Kita kasih dia sedikit celah, dia akan hancurkan semuanya. Nah, kita akan baca, ya, Kejadian 4 ayat 7. Kejadian pasal 4 ayat 7, ya. Kejadian 4 ayat 7. Ketika Kain mulai marah, ya, dan dia iri sama adiknya Habel, ya. Lalu dia ini kita baca 2, 3. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa. Amin. Ini firman Tuhan jelas. Dosa itu sangat menggoda. Hawa, kamu mau nggak makan buah ini? Tergoda nggak Hawa? Oh, tergoda Hawa. Wah, kalau kamu makan buah ini, kamu akan punya pengetahuan yang Allah. Wih, Hawa bilang menarik nih, menggoda nih, ya. Kuasa iblis sudah dipatahkan, dia nggak punya kuasa atas saya dan saudara. Karena itu dia selalu akan pakai tipu muslihat, ya. Suami-suami nanti dikasih, ini sangat menggoda dosa. Ya, kita semua ditawari, kita digoda, kita diuji iman kita oleh godaan iblis. Dan ketika Kain mempersembahkan, Habel mempersembahkan, apakah firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa apakah Tuhan menolak persembahan Kain? Tidak. Bahkan ayat ini mengatakan apa? Mukamu tidak berseri jika engkau berbuat. Persembahannya Kain berarti baik, Pak. Baik, masalah hati aja gak beres. Ya. Dan ayat ini mengatakan dengan jelas, dosa sudah mengintip di depan pintu hati kita. Begitu kita buka celah hati kita, ya, sesuai dengan tema firman Tuhan, jangan kasih kesempatan kepada iblis. Kita buka celah sedikit, wah, dia masuk, boom, dia porak-porandakan keluarga, dia porak-porandakan teman pekerjaan kita, teman sepelayanan kita. Ada yang kasih celah sama iblis. Jangan marah, jangan tersinggung, jangan mudah tersulut emosi. Amin.
Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Tuhan tidak berkata, Kain kamu udah jatuh, persembahanmu gak diterima. Tidak. Tetapi ketika dia mulai iri sama adiknya, wah kok dia diterima. Iri menimbulkan kemarahan. Lihat, Saul dimulai dari mana? Iri hati. Kok Daud oke? Kok Daud dipuja-puja sama rakyat Israel, sedangkan saya tidak. Saya rajanya, dia yang dipuja. Iri, dia cemburu. Hatinya terbuka, iblis masuk. Kita lihat, semenjak Saul iri sama Daud, semua pekerjaannya, segala usaha dari Saul tidak diberkati oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Roh Allah sudah undur daripada Saul. Ngeri gak Bapak Ibu Saudara? Ngeri. Saya dan saudara, ya, kita gak luput dari dosa. Kita mungkin membuka celah, kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi ini yang dilakukan oleh, bedanya Saul dan Daud adalah Saul selalu mengikuti hawa nafsunya, Saul selalu mengikuti keinginan dagingnya, sedangkan Daud kembali bertobat. Daud katakan, jangan ambil roh dariku. Itu juga yang membedakan antara Petrus dan Yudas. Sama-sama, yang satu mengkhianati Yesus, satu menyangkal Yesus. Sebetulnya dosa ini sama. Kedua-duanya, mereka membuang Tuhan Yesus. Tapi lihat kembali, yang satu bertobat, yang satu tenggelam dalam penyesalan. Bapak Ibu Saudara, pertobatan itu bukan berarti duduk menyesal meratap. Oh iya, mungkin kita meratapi itu. Tapi orang yang bertobat, dia bangkit, dia berdiri, dia datang kepada Tuhan, dan dia memenuhi panggilan hidupnya di dalam Tuhan. Amin. Kita semua pernah jatuh dalam dosa di tempat ini. Saya pun sebagai hamba Tuhan banyak. Kita jatuh dalam dosa. Tapi yang membuat iblis bahagia adalah kita jatuh, terpuruk dalam dosa kita, gak bangkit. Setiap kita mau bangkit, iblis bilang, ingat dosamu. Tapi Tuhan Yesus selalu mengingatkan, ingat pengampunanku. Amin. Ya, jadi malam hari ini kita bangkit. Jangan kasih kesempatan sama iblis. Amin. Ya, bangkit. Orang yang bertobat itu gak tenggelam dalam penyesalan, gak terpuruk, playing victim. Ya memang aku dilahirkan begini kok. Ya memang, ya udah mungkin ini nasibku. Ya ini memang takdirku. Ya ini. Berarti kita selalu kasih kesempatan pada iblis untuk membuat iman dan mental kita hancur. Tapi kita semua kalau kita datang berdoa pada malam hari ini, kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Kita semua pernah masuk dalam lumpur dosa. Tapi ingat, Tuhan Yesus cari satu yang terhilang. Tuhan Yesus gembala yang baik. Dia menggendong. Bapak Ibu Saudara, ya, Bapak Gembala selalu katakan, kasih jemaat kesempatan untuk melayani. Kasih jemaat kesempatan untuk melayani. Walaupun orang bilang, dosanya gini, dosanya. Yes. Ya. Tuhan Yesus melihat wanita Samaria berdosa. Tuhan Yesus bilang, ayo yang gak berdosa lempari batu duluan. Tuhan sudah melayakkan saya dan saudara. Amin. Jangan merasa diri, aku gak layak. Berarti kita selalu kasih kesempatan sama iblis. Lukas 22 ayat 3. Lukas 22 ayat 3. Jadi yang pertama kita belajar dari Kain. Yang kedua kita belajar dari Saul. Yang ketiga, ya, Lukas 22 ayat 3. Ya, kita baca ayat ini bersama-sama, ya. Lukas 22 ayat 3. Nah, 2, 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Wah, ayat ini katakan apa? Masuklah iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara, gak usah takut sama orang yang kerasukan setan kemudian gitu-gitu. Itu manifestasinya biasa. Tapi ada orang yang masuk
Iblis masuk dalam hati seseorang, dalam hidup seseorang, karena dia buka celah, ya. Yang bahayanya dia menggerogoti karakter, menggerogoti iman kita. Ya. Kenapa kita, waduh Tuhan, kok aku nggak dengar suara Tuhan? Kok tiap ada masalah aku nggak ingat firman Tuhan? Karena ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari kita terlalu banyak dengar bisingnya suara di luar sana, suara dunia selalu kita dengarkan. Sedangkan firman Tuhan nggak pernah masuk tinggal dalam hati saya dan saudara. Yang ikut seminar kemarin, wah, ya, mengenal hati Bapa. Gimana sih mengenal hati Bapa? Adalah ketika hidup memiliki pertobatan. Hidup memiliki pertobatan, hidup yang diubahkan. Jadi bukan berapa banyak intensitas kita beribadah, intensitas kita berdoa, berapa sering kita melayani Tuhan, itu semua akan sia-sia kalau tidak diikuti dengan perubahan gaya hidup kita. Amin. Wah, aku sering kok melayani Tuhan. Oh, bukan itu ukurannya. Berapa kali Yudas ikut melayani Tuhan? Oh, ikut. Yudas dipercaya. Ayat ini mengatakan masuklah iblis ke dalam Yudas. Bapak Ibu Saudara, bayangkan. Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 13 ayat 2. Ayat terakhir kita baca. Yohanes pasal 13 ayat yang kedua. Yohanes. Nah, kita baca. 2, 3. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk Bapak Ibu. Konteksnya, Bapak Ibu Saudara perhatikan firman Tuhan. Orang yang selalu kelihatan, dalam tanda kutip, selalu kelihatan bersama dengan Yesus, ternyata hatinya gak selalu melekat pada Yesus. Amin. Orang yang selalu dekat sama kita ternyata gak menjamin dia setia sama kita. Orang yang kelihatannya loyal, semua akan diuji. Kesetiaan akan diuji, ketulusan akan diuji. Jadi kita semua tahu, semua di sini adalah orang-orang yang tulus dan setia. Amin. Ya. Karena kalau Bapak Ibu Saudara nggak setia, ya paling udah pindah gereja gitu kan. Ya. Tapi terbukti sampai saat ini berkorban sama-sama. Amin. Berjuang sama-sama. Amin. Ya. Yang lemah kita support sama-sama. Yang terpuruk kita support sama-sama. Bapak Ibu Saudara lihat. Bapak Ibu Saudara perhatikan, di luar sana, orang di luar Tuhan, ya, mereka sedang makan sama-sama loh, melayani sama-sama loh. Yudas melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan nggak? Lihat loh, dia mengalami loh. Dari 5 roti 2 ikan, jadi kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Yudas lihat nggak mujizatnya? Lihat Yudas duduk bersama, murid-murid tidur bersama, dia melihat pengalaman bersama Yesus sama-sama. Dan ini kita membuktikan firman Tuhan, sekedar mujizat tidak akan membuat iman seseorang tinggal tetap. Amin. Jadi jangan jadi orang Kristen yang cuma ngejar mujizat. Dulu aku susah diberkati, puji Tuhan. Dulu aku sakit disembuhkan, puji Tuhan. Mudah Tuhan Yesus lakukan itu mudah. Yang susah apa? Pertumbuhan rohani. Ketika hidup seseorang diubahkan. Penginjil pertama dalam Alkitab yang memenangkan satu kampung. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak? Penginjil pertama yang memenangkan orang satu desa, dia menangkan. Tuhan Yesus bertemu seorang wanita, ya, di sumur. Yang pertama Tuhan Yesus lakukan apa?
kepada wanita ini. Tuhan Yesus bongkar dulu hatinya. Tuhan Yesus tahu masa lalu wanita ini. Tuhan Yesus tahu. Sampai wanita ini tanya, kamu kok tahu masa lalu? Tuhan Yesus katakan, kamu kalau minum air dari aku, kamu gak akan pernah haus. Kalau kita penuh dengan firman, kita haus cari Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu sebetulnya tiap hari adalah mujizat. Amin. Tiap hari mujizat hidup kita. Saking kita nggak menyadarinya. Akhirnya wanita ini mengalami Yesus dan dia lari ke kampungnya. Weh, aku bertemu Sang Mesias. Bapak Ibu Saudara, dia cuma mengalami satu kali perjumpaan dengan Yesus dan itu mengubah hidup seutuhnya, hidup wanita itu seutuhnya. Tapi Yudas yang tiap hari kumpul, tiap hari lihat, mereka sedang makan fellowship bareng mereka. Tapi ini bahayanya ketika dia mulai kasih celah dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Nanti ini kita khotbah khusus tentang Yudas. Ternyata Yudas ini ada banyak tumpukan sakit hati dalam dirinya, sehingga respon finalnya adalah dia mengkhianati. Tapi sebelumnya dia telah beberapa kali sakit hati sama Tuhan Yesus, tapi gak dia bereskan. Beberapa kali dia ditegur sama Tuhan Yesus. Bapak bisa lihat, nanti kita bahas ya. Yudas ditegur Tuhan Yesus beberapa kali, dan Yudas gak pernah melakukan pemberesan, sehingga tindakan finalnya adalah makan malam perjamuan terakhir. Dia sakit hati. Iblis kasih tahu rencana. Yudas, kamu gak pernah dihargai. Udah ngapain kamu gak dihargai kok? Nanti aja Yesus. Yudas dihargai gak sama Tuhan Yesus? Kalau Yudas gak dipercaya, gak dihargai sama Tuhan Yesus, Yudas gak mungkin jadi bendahara. Ternyata bisikan dunia, bisikan iblis lebih besar daripada kasih Tuhan yang masuk dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita kasih celah sama iblis, kita akan merasa dunia begitu jahat, dunia begitu kejam, Tuhan begitu jahat. Tapi malam hari ini kita tidak mau kasih celah sama iblis. Amin. Ya, hati kita terus haus, hati kita terus rindu dengar firman Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Satu kali perjumpaan sama seperti wanita di sumur, ketemu Tuhan Yesus, dan satu kali pertemuan itu mengubah hidup wanita ini seutuhnya. Bapak Ibu Saudara, ada kekecewaan, ada sakit hati, jangan biarkan menumpuk kayak Yudas. Akhirnya suatu saat meledak, boom, aku gak mau ke gereja-gereja lagi. Aku kecewa sama orang gereja, aku kecewa sama pelayan gereja, aku kecewa. Aku kecewa sama Tuhan. Tapi malam hari ini ada sedikit keresahan antar teman pelayan, antar jemaat, antar keluarga, dengan teman kerja. Coba panggil, dibicarakan sama-sama. Amin. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Mari kita